Shalom Bapak Ibu, kita akan membahas materi Triparti minggu keempat, Jumat 24 Oktober 2025 ya. Judul khotbahnya adalah Iman di Tengah Kemustahilan. Ayat pokoknya kita akan baca dari Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Di Rafidim orang Amalek datang dan berperang melawan bangsa Israel. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan mengangkat tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dilakukan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat rujukan adalah di Matius 9 ayat 20 sampai 21. Ini mengisahkan tentang wanita yang pendarahan 12 tahun ya, memiliki iman yang sama. Asal ku jamah jubahnya saja aku akan sembuh. Itu adalah poin iman yang dilakukan oleh perempuan ini ya, pendarahan 12 tahun. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar dari kisah Musa dan wanita pendarahan selama 12 tahun, karena keduanya ini tuh memiliki kesamaan. Yang pertama, mereka memiliki masalah kemustahilan yang sama ya. Musa memiliki kemustahilan di mana aslinya bangsa Israel melawan orang Amalek itu kalah kalau tanpa bantuan Allah ya, tanpa bantuan Allah. Nah, sedangkan wanita 12 tahun pendarahan ini ya, itu memiliki masalah yang sama, di mana dia sudah mencoba berobat ke berbagai macam dokter, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga dia sudah seakan-akan kehilangan pengharapan ya. Nah, yang poin yang kedua itu mereka sama-sama memiliki poin iman yang sama, di mana Musa memiliki poin iman karena dia tahu bahwa dia sedang memegang tongkat Allah, atau tongkat yang merupakan adalah otoritas yang Tuhan berikan, sehingga Musa percaya diri ya. Apa yang dikatakan Musa ini, aku akan berdiri di atas bukit dengan membawa tongkat Allah ini ya. Dengan rasa percaya diri ini yang membuahkan iman di dalam kehidupan Musa. Begitu juga dalam wanita 12 tahun, mereka memiliki poin iman yang sama. Ini wanita ini memiliki keterbatasan karena budaya orang Yahudi itu, orang pendarahan dan orang kusta itu tidak boleh mendekati orang Yahudi karena dianggap najis. Oleh sebab itu dia dengan imannya, bagaimana supaya dia disembuhkan oleh Yesus, dia tidak mau minta Yesus untuk menyembuhkan secara langsung, tapi dia mencoba untuk asal ku jamah jubahnya saja aku akan sembuh. Itu adalah poin imannya wanita pendarahan 12 tahun ini ya. Nah, yang ketiga yang menarik adalah Bapak Ibu, poin iman yang mereka miliki itu bukan berdasarkan dari perintah Allah atau apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tidak ada diajarkan bahwa kalau mau berperang harus mengangkat tongkat, kalau mau berobat, kalau minta didoakan harus ditumpangi tangan dan sebagainya, harus pegang jubah Yesus dan sebagainya, jubah para nabi gitu. Itu nggak pernah diajarkan Bapak Ibu. Tapi poin yang keempat ini, poin iman mereka itu berasal dari inisiatif pribadi mereka. Itu yang menarik Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana memiliki iman di tengah kemustahilan? Yang pertama adalah kenali siapa itu Allah atau siapa itu Yesus. Sebab dengan mengenal kita akan merasa aman dan nyaman dan mudah untuk percaya atau beriman ya. Contohnya ketika Bapak Ibu naik pesawat, Bapak Ibu lebih percaya disupirin seorang pilot atau tukang beca. Pasti Bapak Ibu pasti pilih pilot ya kan, karena memiliki pengalaman yang lebih dalam menerbangkan dan mendaratkan pesawat. Nah, begitu juga kalau kita percaya pada pilot itu, kita juga harus percaya kepada Tuhan dengan nyaman dan aman, karena di dalam Tuhan ada mujizat ya. Nah, karena Allah menyatakan diri, Musa mengenal Allah karena Allah menyatakan dirinya kepada Musa ya.
Sedangkan wanita pendaran itu mengenal Yesus dari berita-berita yang didengarnya tentang Yesus. Bukan hanya satu berita, tapi banyak berita bahwa Yesus sudah menyembuhkan orang sakit, sehingga membuat wanita ini nyaman untuk percaya. Yang kedua, beriman kepada firman. Firman Tuhan bukanlah dongeng. Firman Tuhan adalah data sejarah yang sudah pernah terjadi. Jika orang lain mengalaminya, bukankah Anda juga bisa mengalaminya? Musa beriman ketika tongkat yang ia gunakan pernah digunakan untuk memberikan tulah kepada Mesir, membelah lautan, dan sebagainya. Sedangkan wanita pendaran mendengar Yesus yang adalah Sang Firman, ya, menyembuhkan orang sakit. Itu mereka sama-sama beriman kepada Firman. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana memiliki iman di tengah kemustahilan adalah melangkahlah dengan iman. Dengan melangkah artinya kita percaya apa yang kita harapkan akan terjadi. Itulah iman. Musa percaya dengan mengangkat tongkatnya bangsa Israel menang melawan Amalek. Wanita pendaran karena terhalang budaya dianggap najis, maka ia beriman harus berdesak-desakan, harus mungkin terinjak atau kena tendangan untuk memegang jubah Yesus. Pesan yang harus dilakukan adalah menghadapi segala pergumulan kita dan bangunlah iman, Bapak Ibu sekalian, ya. Berkat jika melakukan, kita akan menerima hal-hal yang mustahil dan mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Akibat jika tidak dilakukan, kita akan semakin kehilangan iman kepada Tuhan. Nah, ayat pokok dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 11 yang sudah kita baca tadi, ya. Nah, pertanyaannya adalah poin iman apa yang Anda harapkan dari pergumulan Anda, ya, dari masalah Anda, harapan Bapak Ibu itu apa, ya. Yang kedua, apa langkah iman yang Anda rencanakan untuk menghadapi pergumulan itu? Itu untuk Bapak Ibu belajar untuk melangkah dengan iman, ya. Proyek ketaatan, belajar untuk terus hidup dalam iman dan percaya penuh kepada Tuhan hingga kita didapati setia dan iman dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membagikan hal ini, jangan lupa ada pokok-pokok doa yang harus dibaca, ya, ayat 1 sampai 5 ini, dan doa berkat bagi keluarga dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 sebagai deklarasi iman kita. Demikian Bapak Ibu, materi triparti kita. Shalom dan tetap semangat di dalam Tuhan.